bersama roh. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hampir tiba waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, datanglah seseorang di tengah jalan dan berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti Engkau kemanapun Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Rubah mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Putra Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada seorang lain Yesus berkata, "Ikutilah aku." Tetapi orang itu berkata, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus menjawab, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Lalu seorang lagi berkata, "Tuhan, aku akan mengikuti Engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, seminggu kebelakangan kita diinformasikan bahwa tertanggal 22 Juni 2022 ada sejumlah penggantian nama jalan. Ya, kita tahu berapa jalan ya? 22 ya? 23 atau 22 jalan ya berubah. Pasar Minggu kena nggak ya? Kena ya? Saya lupa Pasar Minggu kena. Saya kena karena Jalan Raya Pondok Gede saya kena tuh. Ya, berubah jadi Jalan Raya siapa gitu ya. Saudari-saudara, perubahan jalan itu ditepati dengan ulang tahun Kota Jakarta. Ulang tahun Kota Jakarta yang keberapa nih sebagai warga Jakarta? 4? Hah? 495, ya betul, kalau nggak salah ya betul ya, 495. Jadi kalau yang mau masih ke PRJ masih bisa sampai bulan Juli nanti ya, mumpung udah gajian nih akhir bulan. Saudari-saudara, pergantian nama jalan, jalan itu menjadi sesuatu yang punya makna banyak sekali ya. Kalau muda-mudi lagi pacaran gitu ya, lalu dikatakan jalan yuk. Nah, artinya apa? Berarti mau pergi, mau hangout, mau ke mall lah, mau kuliner, mau traveling dan lain sebagainya, atau mau olahraga bareng gitu. Pokoknya jalan yuk gitu ya. Atau kalau keluarga dikatakan mari kita jalan-jalan. Jalan-jalan artinya tamasya, bisa kemana-mana, bisa ke alam, bisa ke mall, bisa ke taman bermain dan lain sebagainya. Atau kata jalan juga bisa merupakan perintah yang cukup keras. Misalkan kita orang lagi santai, jalan gitu ya. Oh, perintah tegas tuh, kita suruh jalan gitu. Kata jalan bisa bermakna macam-macam ya. Dan senantiasa juga, kalau saya membayangkan ini sebuah aktivitas yang sering kali kita lakukan ya. Ada jalan sehat, ada jalan sore dan lain sebagainya, jalan-jalan pagi gitu ya. Sama juga dalam bacaan Injil kita mendengarkan kisah mengenai perjalanan Yesus bersama murid-muridnya. Tetapi kalau kita perhatikan ada dua bagian yang saling bertolak belakang. Yang pertama adalah bagaimana
dikisahkan. Murid diutus mendahului Yesus masuk ke kota. Dalam bayangan saya, murid diutus mendahului Yesus. Berarti murid itu berjalan sendiri tanpa Yesus. Mendahului ke kota. Kebetulan ke desa orang Samaria. Lalu apa yang terjadi? Kisah yang pertama. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya ke Yerusalem. Ini menyangkut sejarah antara orang Yahudi dan orang Samaria. Tetapi yang menarik bisa kita renungkan adalah ketika mereka berjalan sendiri tanpa Yesus, ada penolakan, ya, ada tantangan yang mereka juga mungkin merasa kesal, merasa mangkel, merasa dalam tanda kutip dendam. Tandanya apa? Yakobus dan Yohanes melihat hal itu berkata, Tuhan, bolehkah kita ini menurunkan api dari langit untuk membinasakan dia? Ini saking keselnya gitu ya. Udah kita binasain aja itu desa itu, karena dia menolak kita semua. Tapi yang saya renungkan adalah ketika tidak berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, ada tantangan dan kadangkala kita tidak bisa melewati tantangan itu kalau kita berjalan sendirian. Kadangkala yang muncul rasa marah, dendam, padahal sebenarnya dalam sejarah ada kemungkinan untuk ditolak. Tetapi karena tidak berjalan bersama Yesus, hidupnya, hatinya dilingkupi dengan dendam, dengan keputusasaan, juga kehilangan harapan. Selanjutnya dikisahkan ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan. Berbeda ya. Kalau tadi murid itu diutus mendahului Yesus. Di bagian yang kedua dikatakan ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan. Dan ketika melanjutkan perjalanan bukan hanya diterima di desa yang lain, melainkan juga ada orang-orang yang mau ikut Yesus. Melainkan ada murid-murid yang menampakkan kegembiraan ketika berjalan bersama dengan Yesus. Saudari-saudara terkasih, kita diajak ya seperti kisah yang kedua, supaya kita senantiasa berjalan bersama dengan Yesus, sehingga senantiasa juga ada kasih, ada sukacita, ada berkat, ada anugerah di sana. Kalau yang pertama, murid-murid mengalami penolakan, itu saya renungkan ada lagunya. Ketika murid mengalami penolakan, lalu emosi, lalu yang mereka nyanyikan apa? Perjalanan ini ya terasa amat menyedihkan. Wah, terasa amat menyedihkan. Karena mereka mengalami penolakan, mengalami tantangan yang mereka tidak bisa lampaui, yang tidak bisa mereka atasi. Tetapi kalau yang kedua, lagunya juga tentang perjalanan. Apa lagunya? Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, dan lain sebagainya. Ketika berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, senantiasa ada berkat, senantiasa ada kekuatan, senantiasa ada anugerah, dan kita tidak berjalan sendiri. Itu kalimat pertama, tidak titik tapi koma. Ketika berjalan bersama Yesus, ada berkat, sukacita, anugerah, koma. Tetapi berjalan bersama Yesus juga menuntut sebuah konsekuensi besar. Ketika kita mempertahankan iman, ketika kita berusaha mempraktekkan nilai-nilai kekatolikan kita, Yesus mengatakan, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ikut Yesus ada konsekuensinya. Biarkan orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah, beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana.
Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Semua itu diungkapkan untuk menunjukkan bahwa ikut Yesus itu ada berkat, tetapi juga ada konsekuensi, ada sesuatu yang harus kita hadapi juga. Sesuatu yang kita harus jalani, kita harus atasi, kita harus perjuangkan. Mungkin di tempat Anda masing-masing, di keluarga, di lingkungan masyarakat, di tempat kerja, tidak mudah untuk menjadi seorang Katolik. Tidak mudah untuk mempraktekkan nilai-nilai kekatolikan. Tetapi selama Anda berjalan dengan Yesus, selama Anda berjuang bersama dengan Yesus, kita semua pasti mendapat berkat. Ada seorang bijak yang mengatakan, jalan bersama dengan Tuhan mungkin bukan jalan yang tercepat, mungkin juga bukan jalan yang termudah, tetapi jalan bersama dengan Yesus, yakinlah, pasti yang terbaik. Kita yang mulai berjalan sendiri, yuk kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, merasakan berkat-Nya. Kalaupun mengalami tantangan, kita senantiasa dikuatkan. Semoga sore hari ini kita semua mampu dan mau berjalan dengan Yesus. Kita hening sejenak, bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa berjalan bersama kita, walaupun kadangkala tidak kita semua sadari. Yesus menemani kita, bahkan kadangkala membopong, membimbing, menggendong hidup kita. Kita tanggapi firman Tuhan ini dengan memperbaharui iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta